Alhamdulillah. Niki pun buka mleh niki. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah pun buka mleh. Berarti kopi manis atau kopi pahit. Kopi pahit. Kopi pahit. Hidupnya beliau pun manis. Nah, perlu ada pahit-pahitnya nih. Terlalu banyak manisnya. Siap. Kadang-kadang perlu pahit. Perlu pahit. Seninya di situ. Nggih, waduh. penyuka kopi termasuk ya Pak? Enggak juga. Tapi yang di rumah nanti tahu istrinya dimarahin, enggak boleh. Loh, ini tahu ini. Jangan bilang-bilang. Enggak bilang. Tapi tahu. Mungkin kalau betul kok sanjang gitu Pak. Biasanya kalau mau kopi itu saya biasanya sini kalau pertemuan guru daerah ngopi juga di rumah gitu. Hanya Karena kan ada, kalau enggak itu ya enggak minum. Aman lah insya Allah aman. Aman. Ibu mboten anu. Boten ngertos nih Ibu. Enggak tahu. Tapi mireng. Ireng. Kita buka dulu ya acaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tato Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Wedangan. Ya, wedangan kali ini akan terus berlanjut insya Allah. Allah. Episode-episode berikutnya terus akan berjalan. Insya Allah. Hari ini narasumber. Ya, selalu kita undang narasumber yang inspiratif loh. Narasumber yang inspiratif yang nantinya akan menceritakan aktivitas usaha. Ya. Selain daripada itu, usaha berjalan, dakwah terus berjalan. Nah, Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, Bakung ini. Bakung. alhamdulillah. Alek. Mas Narto. Dan ini go. Narto. Pun etan. Kita. Kalau Mas Narto juga. Sedulur. Sehat Pak Parti. alhamdulillah sehat. Nggih. Parlek. Pak Parti. Oh, Pak. Jangka mainan Lengkapnya Supardi. Oh, Pak Nggih, Pak Supardi. Supardi cekap. Saking pundi nih kamu. Kula. Pak Suwardi dari Nah, kebetulan kula saking ngajine nggih. Nggih. Ngaji dari cabang Nogosari 1. Nogosari 1. Nogosari 1. Cekane aleh. Rono meneh. Tak disangka ketemu dengan Nggih. Bono Dewi. bukan Peternayan itu ya? Boten. Itu yang kedua. Kalau Gitu, rumahnya alamatnya Peternayan 2. Wae rumah ya tempel RT 1 RW 1 jadi sekarang pun Kalijambe Sragen. Oh, maksudnya Jadi Kalijambe ya. Perbatasan wilayah antara Sragen, Karanganyar dan Boyolali gitu ya. Terkenalnya Lor Kali. Lor Kali Cemoro. Lor Kali Cemoro. Iya, Lor Kali Cemoro. Nah, terkenalnya di sana di situ. rumah di sana, usaha juga di sana. Ya. Nomor di di sana. Kenapa? Usaha di sana. Usahanya jenengan apa? Kebetulan usaha saya bergerak di bidang supplier besi beton gitu ya, distributor besi beton. Oh. Gitu. Itu pembuatan rangka-rangka itu? Iya, juga pengerangkatan rangka-rangka konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan, Mulai dari pokoknya perbesian gitu ya. Perbesian. Bukan termasuk merangkainya? Ya, merangkainya juga itu. Biasanya kan Tukang langsung besi gitu. Gitu. Mula piyayine kuat. Kuat. otot kawat lalu bersih. Ini enggak ngene ra rusuh. Nggih, lah kuwi anu lho nggo anu wis ra rusuh wis malah sing mlengkok. Kalau berpikirnya seperti itu kan rumangsane dikerjakan sendiri. Padahal Pakai besi. enggak. Apa meneh kok anu nglurus ke besi, bae. Itu bisa orang lain. Nah, kalau Pak Parti koordinatornya. Oke. Oh ya onder ya. Kita ke sana dulu biar punya gambaran. Oh punya gambaran. Iya. Terus ini Oke. gimana toh? Kita ke sana biar punya gambaran nanti banyak cerita yang ada di sana. Monggo teng. Monggo Mas, sosit, dados. Heeh. OTB Makmur Jaya 234. Wah, ya ini toh. Wah, ini gawe bagel nggih. Kan cukup koordinator lah. Iya. Wah, Jaringan pabrik bikin. Mas. Ngono kuwi ya. Oh, nganggo katrol ya. Pakai katrol ngene usung Troll itu tangan. Keren. Oh, keren. Yo kan keren katrol lah model. Ora keren. Nah, itu katrol, lebih ke katrol ya, Pak ya? Oke. Iya. Katrol. Wis keren.
keren ya. House keren. Oh, Iya, rumah keren. berarti kerennya keren rumahan gitu. Ya. Orang keren. 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 Kering. Iya, keren. Iya, iya. Wah, orek-orek aneh ya. Apa kayak mau? Jablaan. Biasanya pesanan. Oh iya, pesanan ya. Tulis di tembok. Nah, ini buat anu ya, cakar ayam. Buat cakar ayam, buat bagel, cakar ayam katanya. Oh, lah wis modifikasinya bener banget ya sana anu Oke. Mau kuru ya. 6 mili bagel. Wah, 8 piye 8 kok cilik men. Oke. Wes, TB Toko Besi Makmur Jaya. Oh, pinggir jalan besar ya, Pak ya? Iya, bikin jalan raya Solo tadi. Nah, Saya nanti punya pertanyaan. Apa setelah melihat video klipnya? Tapi nanti saja. Nanti Iya, saja. Ya piye wong gen dari Setelah jam pandangan ya. 12. Ya piye iki? kalau ceritanya dulu itu gimana jenengan Mengawali masuk usaha aja. masuk ke perbesian itu dulunya gimana? Masuk perbesian ya. Ya. Yang jelas saya kerja itu nggak pengen terikat setelah kenal MTA gitu ya. Nah, dulunya kerja apa? Dulu saya pernah ngajar komputer gitu ya. Guru, Pak Guru. Pernah jadi ngajar komputer sebuah lembaga pendidikan di Solo. Tahun berapa itu? Tahun 90 berapa ya? Mulai 95-an Wah, ya. masih anu, Sampai awal Windows ya? Iya, awal Windows gitu. Mulai dari Android. Program Windows. Ramudeng. Anu gue. Nganggo Aplikasi disket lah. pemrograman pakai disket Sajak gitu. wangil kayak komputer nih. Kelihatannya keren gitu ya. Belajar komputer gitu ya. Itu Gitu pernah gitu. berjalan berapa tahun? Belajar berjalan sekitar 7 tahun. 5 tahun. Lumayan, Mulai tahun 96, 95, 4, 5, 6. Sampai 2000-an itu. Udah mulai titik jenuh. Titik jenuh saya gitu. Titik jenuh, terus pengen bekerja yang tidak terikat. Tidak terikat gitu ya. Terus Saya gimana, pengen bekerja nggak terikat. Kebetulan saat itu saya kenal binaan MTA gitu kan. Di Kenal mana? binaan MTA di Kliwonan gitu. Oh, iya, Daerah iya, saya iya. gitu. Kamu tahu, Iya, tahu. kita nggak tahu. Iya, Ya, ya deket desa Kaliloso Kliwon, mesti. Kliwon gitu. Kliwonan itu dekat Leginan, dekat Raginan. Wakinan Iya, gitu pasar ya. Wakian. Pasar Wakian Bener, gitu. bener, Ada. pasar Wakian. Orang dagel toh. Ada gitu. Jadi ndaklip. Oh, ada kok. Ya, itu pasar Wakian ya, pasar Wakian. Pasar Wakian ada gitu. Terus pasar Wakian ada lah. Kebetulan saat itu kan terus saya kenal dengan binaan yang ada di Kliwonan gitu, kajian binaan di Kliwonan yang dibina saat itu Bapak Sahlan dan Bapak Ali Musotik gitu ya, saat itu. Nah, terus saya ngeliat daripada kajian tersebut kok penak gitu loh, menyentuh di hati gitu. Dan setelah saya telusuri bener kok ngajinya MTA reto izin gitu loh. Oh, izin MTA sewaktu-waktu ada tugas saya kudu mangkat gitu. Arti saya di situ gitu. Loh, lah kalau segitu saya kerja terikat berarti raiso. Nah, saya ikut orang nggak bisa, jam saya harus terikat gitu. Akhirnya saya ya memutuskan diri Untuk perlahan untuk keluar. cari usaha. Tapi itu belum keluar atau sudah keluar? Belum. Oh, belum. Nah, akhirnya keluar pelan-pelan gitu. Gimana ceritanya kan? Nah, Komputer terus- niku alusan. Iki kasaran. Itu kasaran. Oh gitu. Yang jelas saya terus dolan di tempat temen gitu. Teman saya kan dulu kan teman SD lah gitu. Teman SD saya sambil ngopi boleh? Boleh. Iya, boleh. Nyantai banget, no, Pak. Maaf. Berarti fungsinya temen itu kayak gitu loh. Nah, Iya. silaturahmi. Silaturahmi itu membuahkan Hasil. salah satunya kan seperti itu. Inspirasi. Wah, langsung ketemu inspirasi baru. Apalagi sambil ngopi, inspirasi Nah, gitu lagi. Gitu. itulah Bu maksudnya Bu, sambil ngopi itu inspirasinya ada Bu. Malah sanjang-sanjang ibu loh, Bang. Jangan dilarang malam ini. Ya, terus ngobrol. Iya, Karena akhirnya usaha saya ketemu itu besi teman juga. gitu, usaha besi, bikin bagel, bikin cakar ayam, layani konstruksi bangunan gitu, yang berbasis beton, besi beton itu. Kayaknya bisa deh gitu.
gampang kayaknya gitu. Saya ngelihat teman saya aja yang lulusan SD bisa gitu dan bisa menghasilkan fulus lumayan juga gitu. Kerjanya juga agak terikat gitu kalau sudah punya usaha gitu. Nah itu saya tertarik. Nah mulai dari situlah saya terus ngomong sama teman saya. Aku tak melu usaha kayak kowe kena. Wis ora apa-apa, kowe usaha semacam ini enggak apa-apa. Nanti kamu ikut saya. Kalau nggak bisa nanti tak kulak gesek, nanti dibikin di rumah. Lalu dibikin di rumah, aku store ke aku, nanti tak jualkan gitu. Wah, gitu. enak. Betul-betul teman itu. Iya betul-betul, tapi untungnya juga dibagi. Gitu. Saat itu mau keluarga dereng niku. Belum keluarga. Saat itu belum keluarga. Jadi mau keluarga. Mau Dari sisi modal awal niku termasuk besar sama? Iya, kalau modal awal dulu paling sekitar saat itu ya modal sekitar 4 juta, 5 juta. Sehingga saat itu tergolong besar apa enggak? Ya menurut saya ya sekitar dapat besi saat itu dapat sekitar 2-3 tonan itu. Ya lumayan. Saya bikin di rumah itu yang ada temennya juga gitu bahasanya kayak karyawannya gitu, ada karyawannya juga. Kalau saya bikin cakaraya, bikin bagel, jadi store-nya daripada teman saya itu terus dijualkan, dapat dulu duit. Yang ngajari temannya itu? Ya, yang ngajari teman saya gitu. Itu saya nggak ajar gitu, langsung lihat aja gitu. Setelah itu baru langsung bikin gitu. Gitu ya, langsung bisa? Ya nggak bisa. Pating meletot itu nggak bisa. Tapi kan dengan ketekunan saya kan tahu, caranya gini kan. Ini bisa dipelajari nih. Apalagi saya kan juga ada karyawan saya kan ya bisa. Jadi kan saya tinggal. Berarti sejak awal itu jenengan sudah merekrut karyawan juga? Sudah. Sejak awal mendirikan? 1, rakyat tanggal 1, 2 gitu saya merekrut karyawan. Nah, dari situlah saya coba usaha itu. Terus berjalan. Akhirnya berjalan beberapa kali. Nah, terus teman saya itu kok barangnya habis, kok duit gak di store kayak gitu. Ini ada masalah ini. Ketidakjujuran ya. Ini kalau semacam ini kan akhirnya saya kan berpikir saya harus mandiri. Lah kebetulan saya punya tanah kaplingan di PJKA gitu ya. Hak pakai. Nah, di pinggir jalan raya kebetulan Jalan Solo Purwodadi. Akhirnya saya punya inisiatif dan saat itu saya baru katakanlah ya manten anyar gitu. Manten anyar gitu. Nah, kebetulan istri saya sendiri juga nggak mau kalau ikut sama mertua gitu. Akhirnya menuntut diri saya harus mandiri. Saya harus mandiri gitu. Yang mendirikan usaha sendiri. Mendirikan usaha sendiri. Istri juga ikut sendiri. Akhirnya pisah rumah dengan orang tua gitu lah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berarti karena tuntutan ya? Nah ya karena tuntutan. Kalau nggak ada tuntutan nggak mungkin semacam ini gitu. Banyak apa ya pertimbangan lah. Jadi segera mempercepat untuk mandiri. Alhamdulillah semangat dari istri lah yang buat saya harus mandiri. Gitu. Iya. Kekuatan cinta benar. The power of love. Sekalipun saya dulu belum kenal gitu. Siapa yang jodoh? Lah, Pak Ustadz. Ustadz Abdullah. Ustadz Sukina. Ustadz Sukina. Iya, gitu ya, gitu kan. Padahal itu baru satu kekuatan seperti masalah itu kalau dua ya. Emang saya dulu kenal Rentia itu memang pertama kali ditangguh oleh pengurus itu. Memang intinya saya pengen cari jodoh dulu gitu. Gitu, cari jodoh. Dan bisa langsung. Dan alhamdulillah bisa berjalan. Terus mandiri, usaha berjalan, Pak? Alhamdulillah mandiri bisa. Jual sendiri berarti sudah mulai jual sendiri kan? Saya bangun di situ kan, bangun di pinggir jalan raya itu, kemudian besi seadanya saya angkat ke mana? Ke pinggir jalan raya itu dipajang. Itu yang ditempati sampai sekarang? Nah, itu pertama di mana itu? Ya itu yang tempatnya sampai sekarang, yaitu ya pinggir jalan raya itu di tanah kapling PJK itu saya merintis usahanya dari situ gitu. Awalnya? Dari rumah terus pindah ke pinggir jalan raya itu di tanah PJK itu bersama istri saya. Itu sekitar 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun berada di situ sampai punya anak gitu, sampai punya anak 1, saya usaha jalan, alhamdulillah dari situlah pertolongan Allah datang gitu, usaha mulai jalan sekarang gitu, sekarang bisa berjalan di situ, bikin bagel, bikin saya dan pesanan luar biasa masuknya gitu, dan saya saat itu punya tenaga kerja atau karyawan sekitar
hampir 10 ya kalau salah gitu satu di situ gitu ya. Di pinggir jalan raya itu di tanah kaplingan PJKI itu. Oh, yang itu. Saya melangkah bikin paguyuban sini terus beli berikutnya di sampingnya gitu. Setelah itu usaha jalan-jalan ada yang menawari tanah di tanah pakai gitu sebelah kanan jalan kemudian di pinggir jalan raya. Oh, kanan jalan dekat berarti gitu. pinggir Ini tandalan dipakai gede. rumah ini. Tandalan. Saya pakai rumah ini kebetulan saya bisa membeli tanah di situ gitu ya. Rumah di situ terus tanah sampingnya lagi yang satu untuk rumah pribadi, yang satu saya gunakan untuk gudang. Oh, perlu Gitu. tempat luas kalau gudang ya, Pak? Ya lumayan, Ya, itu luas, harus besinya luas gitu. besi, Besi ya? harus luas gitu. Kalau tronton masuk kita harus masuk gitu. Tronton Bongkar. harus bisa masuk Harus ya? bisa Untuk masuk. Kalau untuk ngangkutnya itu ya? bongkar muat itu harus pakai pakai kren tadi kan. Pakai kren tadi kan harus lumayan luas gitu. Nah, itu awalnya cari konsumen itu cari-cari dulu atau ada Awalnya. langsung datang? Ada orang lewat. Ya, biasanya kalau saya ya bismillah aja gitu. Sebenarnya saya kerja, kalau kerja terikat sama orang kan berangkat pagi, pulang sore. Kemudian pakai sepatu, pakai dasi kadang gitu. Orek-orek dibuar gitu. Pakai lah. Iya, ngajar kok. Iya, ngajar. Sekarang kayak gitu. Ya. Sekarang kayak gitu. Jadi ya kerja itu enggak Yang perlu. diorek sekarang dinding lah ya. Sekarang ya saya dinding gitu. Kalau nggak dinding ya sama orek-orek ya itu besi. Orderan tadi toh? Orderan kayak gitu. Terus awal-awal itu Ya, konsumen dari mana? Konsumen saat itu saya dapatkan, ya itu saya cuma baca daripada dagangan saya. Misalnya saya bikin cakaraya, saya taruh di depan Ada yang lewat, gitu. lewat. Begal juga Gitu ada ya? lewat tuh lihat gitu. Kami distribusi melayani pesanan ini gitu. Nah, nanti kan ada yang Nah, kalau lewat sekarang datang, sampai lewat datang, lewat datang, gitu. Tronton-tronton gitu pesanan dari mana, berapa? Kalau itu sebenarnya juga nggak pesanan karena sudah ada jaringan gitu. Saya bisa membuat juga jaringan cukup lama gitu. Artinya pelanggan-pelanggan saya sudah cukup lama gitu. Baik mereka pelanggan perorangan maupun pelanggan pengrajin gitu. Sehingga saya kan berani mendatangkan besi tronton gitu. Besi dari pabrik langsung gitu. Berani mendatangkan besi dari pabrik gitu. Oh, itu tronton mendatangkan itu, Iya, suplai besinya. suplai besinya dari pabrik. Kadang dari Terakhir Jakarta. berapa ton? Kadang dari Jakarta, kadang dari Surabaya. Ya nggak mesti. Kadang kalau saya dari Jakarta itu kadang 50 ton gitu, 45 ton. iya, sak tronton gitu, kebak sak nih. tronton full gitu. Nggih, hak tronton. Kadang semacam itu. Tapi kalau dari Surabaya kadang ya 30 ton gitu, nggak mesti. Sekarang itu besi berapa sih, Pak? Apanya? Harganya? Harganya besi. Itu hitungannya kilonan toh, nggih? Kalau besi itu macam-macam. Tinggal macam-macam ukuran ya, Pak, ya? Ada berapa Tinggal mili ukuran. dan seterusnya Oh, iya, gitu ya. kayaknya. Ada 6 mili, 7 mili, 8 mili, 10 mili. 6 mili Kan ya, harganya kan lemu karo beda-beda guru lho, gitu. Kok. Ini bedake lemu karo guru itu. Gitu. Harganya kan beda-beda itu. Harganya beda-beda. Cuman kalau di kilo Bedake lemu guru. rata-rata saat ini Gede kan sekitar cilik. 12 gitu. Kowe lemu ki kuru. Mana beda gini, Pak? Enggak. Nah, kalau di besi ya, besi bedakan tadi gimana? Apa? Lemu sama guru itu. Ya di sket tuh kalau kita ingin tahu nilainya. Pakai sket mat nanti berapa mili gitu. Oh, gitu ya. Kan kelihatan gitu. Sket mat digital atau sket mat yang biasa. Yang manual gitu. Manual. Paling Beda. besar berapa mili, Pak? Paling besar ya saya gunakan paling rata-rata 16 mili, 19 gitu. Kalau itu ada proyek, kalau nggak ada Iya. proyek ya enggak. Pakai itu Yang rata-rata paling kalau sering? di desa itu paling sering konsumen ibaratnya kayak nasi kebutuhan pokok itu yang 6 mili sama 8 mili. Gitu. Itu yang apa? Cakarayam. Yang bagel, 6 mili Bagel. itu. Bagel kalau cakaraya paling kan 7 mili, 8 mili itu. Yang kecil-kecil yang paling banyak kan di desa itu. Tapi udah ulir ya, udah ulir Nah, gitu ya. ada yang ulir, ada yang polos gitu. Gitu. Semacam itu. Jadi bermacam-macam ya jenisnya kalau Bermacam-macam jenisnya. besi. Berarti memang di tempat jenengan itu juga tempat kulaan para toko-toko besi di si sana atau bagaimana? Ya, sebagian. Ah. Itu sebagian dari itu ada teman-teman tuh ambil dari tempat saya gitu. Oh. Toko-toko juga sama. Tapi kalau saya terlalu sering datang ke toko, kadang kewalan diri gitu. Makanya kita kadang membatasi diri gitu. Batasi nggih. Kualan Iya, maksudnya tenaganya loh. saya terlalu banyak order. Oke, terlalu ada banyak order pesanan misalnya pesen bagel, cakarayam, butuh segera kayak gitu kan. Kita kadang bingung gitu. Harus hari ini jadi gitu. ya, susah Nah, ini kan susah gitu. Besok jadi, padahal betulnya banyak gitu. Semacam itu lah. Berarti masih bagus ya prospek ya usaha-usaha seperti itu. Ya, menurut saya alhamdulillah tetap bagus selama ada bangunan tetap
perbesian jalan. Kayaknya kalau bangun rumah itu sekarang tukang sudah tidak manual sendiri buat, dia beli langsung di kayak di tempat jadi. jadi. Beli jadi Jadi-jadinya caranya. gitu. Iya. Memang lebih ekonomis semacam itu. Iya. Oh gitu ya. Lebih ekonomis semacam itu. Kalau nggak kayak gitu, tempat saya nggak laku nanti. Iya toh. Ya, Kalau nggak praktis kan sesuatu cepetan kayak gitu. otomatis nanti Artinya kan tukang tenaganya nggak juga. berpikir ya, kan tinggal pasang. Tinggal pasang, tok, tok, Mereka tok, pesan tok. ke tempat saya kan tinggal ukuran pas-pas gitu. Tolong dibikin cakar ayam semacam ini. Terus ukuran slope panjangnya sekian meter, tiang kolom panjangnya sekian meter gitu kan enak gitu. Nanti kan mereka kan tinggal pasang aja, nggak mikir bikin kenap sendiri gitu. Orang musim, tapi ukurannya udah pas gitu. Iya. Kalau Dan ukuran nggak pas, dulunya repot. penjenengan mengawali buat sendiri, terus tahu ini ukuran bagel misalnya 612 atau berapa itu. Nah, betul, ya. itu gimana? Lah, Belajarnya itu, dari teman tadi ya atau? belajar dari teman, kadang yang bikin tuh kok gitu nekuk sendiri pertama harus nekuk sendiri. Iya. Nekuk sendiri kadang ya nggak siku, nggak lurus gitu Jadi biasa. segitiga, Pak. Kadang segi lima. Oh, segitiga. Segi lima. Terlalu Segi lima gitu. lima. Nah, kadang itu kok lucu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang belajar semacam belajar itu. ya. Perlu proses. Perlu proses gitu. Mesinnya masih manual ya. Masih manual gitu ya. Anu nih. Kan sekarang ada yang Apa ada? Bagel yang otomatis juga ada, cuma itu Tinggal masukkan besinya terus dia muter sendiri muter gitu. sendiri ada juga. Cuman saya saat itu eman-eman daripada tenaga saya. Iya. Kalau saya pakai daripada tenaga yang Itu. pakai mesin, nanti tenaga saya nggak tak pakai. Paling saya pakai cuma 1-2 orang toh. iya. Kalau itu kan bisa pakai 6 atau 8 orang gitu. Pak, jenengan sampai memikirkan tenaga nanti malah nggak dapat pekerjaan gitu. Iya. Apa nggak lebih efektif pakai mesin, Pak? Ya secara hitung-hitungan efektif pakai mesin gitu ya. Iya. Tapi kan kita harus mikir tenaga juga gitu. Tenaga mereka kan membantu juga penghasilannya, Pak, ya. penghasilan mereka, pendapatan mereka perlu biaya hidup sehari-hari gitu. Masya Allah. Memikirkan sampai Iya. segitu ya. Nggih. Praktis kan karyawannya misalkan 10, Iya. karyawan 10 mendoakan. Nah, iya. Muga-muga usahane laris, Lancar. sambut gawene ya lajeng. Nah, gitu. Ada yang awet sampai hari ini, Pak? Ya alhamdulillah awet gitu. Karyawan saya itu rata-rata berkisaran puluhan tahun gitu ya. Iya, berarti awet ya. Berarti wis Gitu. kaya Ya, keluarga Ada sampai dhewe. yang sudah non sewu meninggal dunia juga gitu. Terus cara menjaga karyawan gimana itu? Ya itu anu aja. Saya Kenapa tuh menjaga maksudnya? enak gitu. Sama ya nggak ada istilah karyawan dan juragan gitu. Kita sama-sama kerja gitu ya. Berarti ya mereka kerja, saya juga kerja. Mereka misalnya saya beli es, mereka harus minum. harus minum sama minum gitu. Baik Kuncinya kita- di situ ya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya kok saya kerja membedakan mereka. Enggak. Memperlakukannya ya sama seperti Wah, saudara. itu yang buat Ini obat betah. ya. betah, terasa gitu ya. Itu memang harus punya ilmu kanuragan ya, Pak. Iya. Tenaganya kudu kuat kan ilmu Kuat terus harus gitu. Nah, Sebenarnya nggak perlu kuat juga, biasa-biasa aja kalau kita tahu ilmu ini. Kenyataannya juga semacam itu. Jadi kesannya itu kerja di besi itu kita ikut ini mau Nah, kuat saya mikirnya kan kayak gitu. Kayak body ini kita yang bentuk. Kan fitness terus itu Fitness setiap hari, gitu. Pak. Iya betul. Ada caranya ya. Berarti Ternyata nggak perlu. bengkoknya gen enteng. Ada, Gimana? ada. Emang gitu. bener. Ada caranya biar tenaganya nggak full gitu. Ya. Ngene iki aku malah Besi besar kelingan gitu. zaman cilianku diwarai bapak nganyam besi itu. Oh gitu. Jadi pakai paku itu terus dibuntir Wah, ngono. Tange dienggo bapak oh. Gitu. Ini loh, Lek, Sanggutan. Lek. Kowe carane Paku ngene ini. terus didengekke Wah. karena diputer. Putar gitu. Ada yang lebih mudah lagi gitu. Ada lagi lebih mudah. Nggak pakai itu, nggak pakai apa, nggak pakai tang, nggak pakai paku. Apa ada yang lebih mudah lagi dan lebih cepat lagi. Pakai apa? alatnya Ya itu pakai alat itu, pakai katakanlah alat engkok gitu. gitu ya. Oh, gitu, geretan, gitu. geretan. Gitu. Itu toh. Srit, srit. Karena muter gitu. Kayak seret gitu, muter Paling seret seret, gitu. malah seret. Seret gitu, 1-2 kali. Tinggal goyang. tarik, yang tarik. gini tuh, Trik, trik. Gitu ya, bener. Net. 1-2 kali jadi, klek gitu. Kalau nggak punya jadi. kan bikin paku. Paku gitu. Selobok. Tapi kalau nalinya juga pakai genjot buat tadi ya. nali itu, Nali nali itu. itu kan ada alat kayak apa ya? Ya cekungan apa? Koyor gitu. mubeng, koyor mubeng. Seret. Ongkek yang bahasanya kayak gitu. Ini mengingatkanku beberapa puluh tahun yang Ya aku lalu. ngenam anu cepet banget. Set 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 set. Lah
ndang rampung ndang wis no berarti. Lah iya no kerja bakti kok. Gitu. Apalagi kalau tenaganya borongan Mas. Nah, Jatah itu. seneng banget. Makanya itu Sak kemarin, lembar, ya. kemarin buat rumah 2 bulan udah rampung ya mergone cepet kayak gitu ya. Borongan kok. Bleng udah Beli enggak di kanyang. enggak apa. Oh, boleh ya? Boleh. Jenengan muncul kita tak ngobrol. Nah, tamunya kan saya. Ya, iya ini. Monggo lho sekecang Nggih. Dulu pernah jenengan Kenapa? itu loh. Mas. Dulu saya di sana juga seperti itu. Tapi mesin saya sudah Ya sudah Besi tua. juga. Pakai dia mesin. bikin bagel itu Oh, yang toh waktu di di sana jauh sana. Udah tuh ya kayak bagel tuh. di Suriname itu. Negeri Sakura. Oh, Sakura. Di sini tapi yang sudah mesin saya manual ya, tinggal ngatur sudut. Kadang sehari itu harus selesai yang target itu ada 3.000 bengkok bagel itu. Sampai jam berapa kerjanya? Jam 8 sampai jam 4. Sandar ya? Di mana Mas? Di sana. Negeri Jauh Sakura. apa? Negeri Sakura. Sakura. Jepang. Jepang. Oh, gitu. Iya, Jepang. Bikin bagel. Jauh-jauh ke Jepang ya? bikin bagel. Oh, iya. Pakai mesin. Akhirnya sampai di rumah ya ora ditutup ke, ora ditutup Jadi ke. pewawancara loh. Ayo. Tutup kayak karang gini. Cocok nih dalam. Berarti basicnya, dasar-dasarnya sudah punya loh. Kita masuk hitung-hitung, oh ini besi yang Yang belakang itu nanti buat gudang aja, nggak usah dikeringkan aja, nggak usah ditanduri. Yang dekat jalan ada tuh. Iya ada loh. oh iya. Itu nanti buat gudang aja. Iya mana toh. Ya nanti kan pertaniannya loh. ini Sragen Pak, jadi Oh, nuklir Sragen, Sragen. nggih. Oh, oke. Mas Narto, siap. Narto. Aman. Kalau Mana? ada ini gayanya kenal ke, dia udah dekat tuh. Foto-foto tugasnya majelis kayak. Insya Allah ya. Kan penjenengan paling jauh pelanggan tadi? Ya, kalau saya paling jauh pokoknya Solo Raya, paling Purwodadi, Sukoharjo, Klaten. Oh. Kadang Karanganyar ke Pondok, sok-sok gitu. Oh, pada juga. Tapi akhir-akhir ini enggak. Dulu awal-awalnya sering gitu. Nah, ini kan kita siaran kayak gini, siapa tahu dilirik lagi. Dulu kalau awal-awalnya saya juga Pondok, ngirim Tapi sana. jenengan- SMA MTA, gitu, selama itu pernah. SMA MTA juga pernah. Gitu. Oh, nek gedung bertingkat berarti ya besinya yang besar-besar ya. Ya biasanya gitu ya, 16-an, 13-an, 19 gitu. Nah, Itu ukuran apa itu? ukuran besinya. Ukuran besi. Senti atau mili atau Mili. 16 mili. Apa nih itu diameternya atau berapa milinya? Diameter. diameter? Diameter ya, diameternya sekian mili gitu ya. 19 mili, 16 mili, 13 mili gitu, ya. Saya itu dulu membengkokkan besi dari yang kecil itu 2,3 mili 2,3 kecil ya. sampai yang berapa? 24 mili berapa? 24 mili. Iya itu sampai kok. Enggak apa ya, jenisnya kan karena banyak. Nah, kunci kan apa? Ya enggak mesin. Mesin orang mesin ra iso. Kalau Jepang kan mesin semuanya ya, Mas. Mosok dibatin tok. Nah, kunci kan yo sing bekok kene. Ya lumayan ya. Berarti ototnya Dulu. Itu Apalagi yang betul-betul otot kawat balong besi. yang teman-teman di jalur bikin jalur singkangseng itu nggak harus benar-benar tepat, nggak boleh salah. Kangcen tuh kereta api cepat itu. Selisih. Dikit wes. Itu Satu besinya mili yang ya. besar-besar itu bengkoknya ngeri-ngeri apa badannya keker-keker yang di lapangan itu. gajinya berapa, Mas? Nah, kurang. Yo, badhe mburi omah. Dadi beri omah kae. Tuku lemah, tuku sawah. Sumi maseng. Seng. Sumi maseng. Kita undang dulu pemirsa yang ingin bergabung bertanya langsung. Silahkan saja kita buka kesempatan SMS di 08112553.000, telepon 6793000, 0271 6793000. Jarang siaran toh, Mas? Jarang siaran. Jarang siaran. Nah, saat ini ajeng pesen teng Saya Pak 2 minggu nggak siaran Ini. itu. Ajeng pesen teng Pak Pardi nomere. Oh Nah, ya, kalau mau pesan pesen, ke Pak. Bisa Makmur nggak, Pak? Jaya. Silakan nomor teleponnya berapa, Pak?
081 393 7888 03. Sekali lagi. 081 393 7888 03. Siap diantar sampai tujuan nih. Siap diantar sampai tujuan. Termasuk Armada siap? Armada insya Allah siap. Wow. Gitu. Berapa Pak armada Pak? Armada ada 2 itu yang Dua kedua itu. ya, siap Iya. kirim ya. Atau jenengan bagi ada ada tim produksi, tim kirim gitu? Ada Ya iyalah, tim jelas produksi, lah. ada tim kirim. Ah, gitu. masuk produksi terus Gitu. kirim ya Ya, semuanya keter ada. no. Nah, ya kadang kalau tim kirimnya nggak kirim ya ikut produksi gitu. Iya. Semacam itu. Kan pokoknya. Bantu ya. Pokoknya jalan terus usaha Kalau di gitu. tempatnya jenengan apakah juga misalkan kalau mau bangun rumah misalkan gitu ya. Ya. Misalkan konsultasi kalau bangun rumah ini Pak nanti kita butuhkan besi berapa? Ya misal tanya misalkan Oh, gitu. sering Pak gitu, sering. Bisa, ya. Jujukan semacam itu sering. Jadi misalnya ada orang yang kebutuhan warga yang pengen Ya. bangun gitu, tanya misalnya nggak bawa gambar ke tempat saya, suruh hitungkan tuh sering gitu. Gitu, Pak, saya punya ini Pak mau bangun Ngitungnya rumah gitu ini. gimana tuh? Gitu, ya hitungnya Terus nanti gerak kan mumet kayak tergantung aku ukurannya gitu. Tergantung 6 ukurannya rolas rumah misalnya. gitu. Ukurannya mah berapa? Misalnya ukuran rumah 8x12 gitu. Ya, kita hitung, oh footplatnya cakarannya butuh sekian, sulupnya butuh sekian, besinya total jumlahnya nanti kebutuhan besi sekian gitu. Bisa Asalkan cep sudah jenengan bisa. Bisa no, berdua awang bisa. no, saiki sawang no. Sing Pokoknya sing itu. sing larang iki. Nah. Iki lho sekarang kan iki. Iya. Jadi kan Wis, aku ora mudeng yo. pelanggan ini Ngitung, gitu. ketika mau datang membutuhkannya berapa itu kan enak itu maksudnya Iya, bisa gitu ya. Jadi konsultasi nanti bisa sekalian. dibuktikan, Pak. Itu nanti. Jangan beli beksi sendiri dengan saya beli jadi tempat saya nanti murah yang mana nanti bisa Nah, gitu. dan kebutuhannya hampir sama. Dan kebutuhan hampir sama gitu. Kualitas Ukuran besinya ya sama gitu ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Semacam itulah. Jadi dari cakar ayam, slope, terus ring, dhuwur Gitu, gitu. kolom gitu. Kolom. Iya. Ya alhamdulillah usaha saya dibina mulai tahun sekitar ya 2000-an ya. Iya, iya, 2000 lebih dikit sampai Iya. sekarang gitu. Wah, iya. Dan membuahkan hasil yaitu anak 3. Wah, Tapi istri tetap 1 ya. Jangan disinggung gitu ya. Catat itu, catat itu. Catat itu. Makanya Jangan kalau- disinggung ya. Pengen anakmu telu, gawe besi. Alhamdulillah. gitu. Anak di mana ini, Putra? Wah, putra Kuliah? saya 3 ya. Paling Alhamdulillah. Mulai SD, SMP, SMA semuanya saya sekolahkan di MTA semuanya gitu. Putra semua nih. Putra semuanya. Yang paling besar? Yang paling besar sekarang udah kuliah di UMS, skripsi hampir selesai, ambil jurusan olahraga, pendidikan olahraga. Empat besian. Iya, atlet nanti, atlet gitu. Oh, mana sekolah profesi ini? gitu. yo di teknik no. Teknik, di Iya, teknik sipil nggak itu kan mau nanti. ngambil gitu. Dia tuh kuliahnya pokoknya ya enjoy gitu, happy. Wah, Itu pengen Tapi gitu. kalau misalkan kalau nggak kuliah, misalkan di rumah apa juga membantu. Oh, ya kadang gitu. Saya kenalkan dengan usaha Bapak gitu. Usahanya. Tetap saya usahakan Bapak. Nanti kalau kamu kuliah ya perbandingan nanti gini. Kalau kamu nanti lulus dari pendidikan olahraga ya paling insya Allah kan jadi guru ya, pendidik gitu. Nanti kalau nggak pengen dari pendidik ya usaha aja di rumah. Ya, Ikut Bapak ini gitu sudah aja. ada ini, gitu. Oh, gitu. Ya mungkin nanti siangnya guru, sorenya Ya bisa besi. gitu. Bisa jalan semuanya gitu. Bisa jalan. udah, Bisa jalan. nih, Iya, iya, Allah. Pokoknya kuliah itu wajib, menuntut ilmu itu wajib iya, selama betul, masih betul. menikah itu wajib. Jadi Itu kuliah itu orang golek kerja. Anak pertama Anak pertama. yang UMS ini. Anak pertama, yang kedua di Telkom ini. Oh, kuliah juga. Kuliah di Telkom Bandung gitu. Oh, STT. yang ketiga? Yang ketiga di Pondok Pesantren Oh, kita Di Kelas berapa nih? MTA. Ini kelas 5 ini. Oh, rahasia. Oh, kelas Ini sangat tuh sama putranya jenengan. Kelas 4 anak saya. kelas satu angkatan. Di Kakak bawah. kelas, kakak kelas. Kakak di kelas, bawah. kakak kelas. Iya, iya. Satu tahun lagi ya, Ya, lulus alhamdulillah. ya. Yang mudah-mudahan mereka tetap jadi anak Qurani gitu, soleh Itu gitu. yang menjadi impian dan dampak kita nanti. Ini juga kuat karena bapaknya tukang besi. Iya. Ya. Gampang men kowe ngaitke Kuat ngono. fisiknya, kuat mentalnya ya. Gitu. Kuat fisik tok mental. Orang oleh ngadepi kanan. Tapi kalau di perbesian itu apa juga apa ya? mengalami pasang surut, Pak. Iya, pagebluk dan Maksudnya sebagainya. pasang surut harga gitu ya. Iya, pasang surut. Pasang surut kadang lah. rame, kadang sepi, ngoten juga mengalami itu. Oh, yang namanya usaha itu semacam itu biasa. Kalau nggak pengen
pasang surut semacam ini jadi pegawai apa karyawan enak gitu. Itu iya, gitu. Iya gaji segitu terus. Stagnan gitu aja gitu. Pegawai saukas sasidik itu biasa. Lebih banyak Tapi okasnya ya Pak ya. Tapi kalau saya kan ya kadang sepi, kadang rame itu biasa. Iya. Cuman kalau tak banding-bandingkan dengan ramenya itu banyak ramenya. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Aman lah itu kan juga tidak ada kadaluarsa Pak. Yang jelas kita selalu melibatkan Allah itu dalam usaha kita. Insya Allah kan Allah akan memberikan pertolongan kita dan keberkahan rezeki gitu. Masalah sedikit banyak itu nanti kan keberkahannya itu yang kita ambil. Berarti jangan lupa di ngaji di MTA itu tetap kita sering melibatkan daripada perjuangan sabilillah ya. Kita lebih mengutamakan itu gitu. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan gitu kita tinggal gitu. Kita tinggal siapa kegiatan satgas atau kegiatan ngaji atau kegiatan yang lain-lainnya. Mungkin ada yang ikut beliau kemana gitu dari beliau lah kita tinggal gitu. Aman ya. Aman gitu. Sudah berjalan. Itu yang lebih saya utamakan semacam itu. Mulai awal saya berdiri gitu. Mulai saya kenal MTA itu jadi saya lebih mengutamakan daripada kegiatan daripada kerja. Gitu. Karena saya memang nggak pengen terikat gitu. Saat saya pengen tujuan awalnya semacam itu. Seperti itu. Ini termasuk kunci kesuksesan Pak. Tujuan Pati juga awal itu. saya menuju usaha wira swasta itu semacam itu. Jadi saya pengen nggak terikat, jadi waktu ada kegiatan sabilillah itu oke gitu, siap gitu. Ini loh kalau pengusaha ngaji ya kayak gini tuh suasananya itu menambah semangat ya. Gitu. Ya, NHN nanti jadi kan bagus tidak khawatir pekerjaan ditinggal terus engko orang melaku sama sekali tidak ada kekhawatiran saya dengan yakin dunia tuh aroyak tuh Allah gitu. Arti yang namanya perjuangan tuh kalau kita lakukan otomatis semua kebutuhan akan terpenuhi gitu. Itu enak sekali. Pokoknya dewa beliau kalau kita pakai aman gitu. Gitu, dewa beliau kita pakai setiap aman. langkah jenengan juga konsultasi Pak. Ya, komunikasi. Iya gitu, tetap saat komunikasi. Apalagi kalau masalah utang piutang atau masalah utang gitu. Dulu kalau di usahanya begini ini ada sirkulasi gitu. Seperti itu. Ada dulu pernah ambil bank pernah gitu ya. Tapi saya harus konsultasi sama beliau diizinkan atau tidak. Gitu. Gitu. Kalau saya diizinkan ya saya lanjutkan, tapi kalau nggak diizinkan ya nggak mau. Mundur gitu. Karena kita kan warga ngaji gitu ya. Kalau warga ngaji itu harus taatnya kepada pimpinan harus ada gitu. Nanti rasa itu ada. Jadi setiap kali saya pengajuan Ustaz, saya pengen ngajuan untuk modal gitu. Kira-kira iya enggak apa-apa gitu. Yang penting jangan mengangkat di luar kemampuan gitu. Itu kuncinya juga. Nah, sebagai warga ngaji itu kita itu mengamalkan hasil ngaji dalam pekerjaan seperti ini diterapkan di gimana Pak? Dalam pekerjaan penjenengan itu. Betul. Pengamalan hasil ngajinya dalam bermuamalah di kejujurannya. Ya pertama ya saya harus menservis daripada konsumen itu dengan baik. Menanggapinya dengan baik gitu. Gitu, servis pelayanan kepada pembeli harus dengan baik. Yang kedua harus tepat waktu. Yang ketiga harus menjaga kualitas gitu. Menjaga kualitas gitu. Jadi kualitas itu harus betul-betul kita jaga. Terutama dalam usaha itu kejujuran itu harus penuh. Kejujuran itu kunci utama gitu. Padahal sering kegiatan bagaimana menjaga tepat waktunya nih kok. Ya kita atur gitu ya, kita atur. Kalau memang kita nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau kita bilang mundur ya mundur gitu. Waktu gitu. Ada orderan itu. Ada orderan gitu. Tanggal semini, wah aku raiso iki raiso. Golek liyane bae. Kalau gitu. Berani mengatakan itu ya. Iya, kalau memang nggak bisa ya mundur. Tapi sebenarnya beliau juga maklum gitu. Lalu ngomong tuh Mas no. Wah, ini ada dia ini Pak. Ya udah. Kalau memang itu pesanannya sudah numpuk gitu, nggak bisa gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Dia juga maklum macam itu. Dan apalagi biasanya godaan eneh itu godaan eneh gitu biasanya. Pas ada kegiatan ngaji, pas jadwal ngaji misalnya ngaji jam 3 gitu. Tamu itu pada datang gitu. Wah, itu sing mari repotnya nih. Itu godaan ya. Tidak bisa digunakan lah itu sing mari repot itu. Terus gitu gimana? Nah, kalau semacam itu akhirnya ya tetap saya tanggapi dulu gitu. Tapi yang penting nggak overtime gitu. Nggak overtime. Beritahu nanti jam sekian saya mau ngaji. Setelah tanggapi bla 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 gitu, apa kebutuhannya apa itu. Setelah itu saya mohon maaf Pak, ini jadwalnya saya ngaji gitu ya. Nanti kalau jenengan mau pesen lah besok kita lanjuti atau kita lihat via telepon atau WA bisa. Gitu saya bilang gitu.
Akhirnya ya tetap ngaji jalan gitu. Kalau nggak gitu ya nanti ya semacam itulah. Biasanya ngono piye Mas. Biasanya semacam itu tadi datang pas saat-saat kita mau ngaji. Dan dengan kata ya berarti. Kerap gitu. Kenapa saya bilang biasanya? Karena sering gitu ya. Sering terjadi. Dan itu gitu. nominalnya jutaan. Wah, ya biasanya gitu. Dan itu godaan banget ya. Dan itu anu loh, apa jenenge promosi yang baik. Artinya kadang-kadang konsumen tuh loh, ono anu loh, ngaji ternyata mau ngaji. Biayane apik loh. Nah, itu bisa jadi secara tidak langsung ya Pak kayak gitu. Iya, dititeni Mas Gian. Saya juga dititeni. Sekalipun saya ngasih karyawan saya kan tetap jalan. Ada yang enggak warga gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Dititeni juga. Bosnya ngaji lagi jadwalnya ini ngerti. Nah, karyawan saya itu juga tahu kalau saya ngaji ya nanti ya tak limbah ke teman-teman yang ada di gudang di rumah gitu. Nah, itu tadi kan nyervis konsumen. Nah, sekarang untuk ngomong karyawan yang kan karyawan itu karakternya macam-macam. Dengan waktu narik atau merekrut mereka itu apalagi ada persyaratan tertentu minimal kan harus sholat atau itu gimana Pak? Yang pertama harus sholat saya gitu. Tetap sholat. Gitu. Intinya mereka harus sholat. Kalau nggak sholat nggak usah di tempat saya aja gitu. Gitu. Minimal sholat ya. Kalau ngaji belum gitu. Kalau ngaji saya belum gitu. Karena memang rata-rata orang umum itu. Kata ambil orang umum. Jadi minimal mereka harus sholat. Kunci utama nih guys. Gitu. Jadi minimal mereka harus sholat. Yang kedua mereka yaitu kalau ngerokok ya saya nggak ngelarang juga gitu. Ya, nggak apa-apa gitu ya, monggo silakan. Tapi sebenarnya saat kerja harus konsekuen gitu. Semacam itu. Ngomong karyawan itu ya kadang gampang-gampang susah. Karakternya itu masing-masing orang itu beda gitu ya. Jadi mereka juga punya tujuan tersendiri. Jadi setiap saya ingin menerima karyawan ya saya cek dulu gimana pengen jadi tenaga harian atau tenaga borongan. Tenaga ya gitu. Ada dua opsi pilihan. Gitu. Itu juga beda-beda karyawan. Beda gitu. Ada karyawan harian, ada karyawan borongan gitu. Kalau karyawan pengen jadi karyawan borongan ya kamu kejar target gitu. Kalau pengen dapat banyak kamu harus produksinya yang banyak. Tapi kalau pengen tenaga harian berarti ya bahasanya nggak kejar target nggak apa-apa. Mengerjakannya di gudang juga Pak atau dibawa pulang? Sebagian dibawa pulang, sebagian ada juga yang di gudang gitu. Ada beberapa yang dikerjakan di rumah gitu. Itu banyak yang gitu. borongan apa harian? Ya, sebagian borongan kan. Nah, gitu. 50-50 kadang gitu. Itu misalnya kalau ikut harian terus nanti berarti nggak sambil di rumah itu boleh ya misalnya? Boleh. Tambahan berarti kan kelihatannya minat. Ya. Kelingan gawen lawas. Ke Mas Arto ge. Ning ngomong ketok jene anu ning go anu. Alat-alat masih alat untuk udah ada dulu di sana. Oh di sana. Motor dikocok Indonesia. Iya. Nek ngomah biasane iki mesti diketok to, kok terus dikokon apa blandar apa gitu, tuk ngono nggo bengkokke gitu. Blandar lawas kuwi to, tugelan gitu. Iya, biasanya kan. Kenang-kenang dulu ini kecepet besi sama. Oh, di sana. Tapi ya pas alhamdulillah sih aman lah. Aman lah. Cepet. Iya, alhamdulillah. Lah itu gambaran. Ternyata pekerjaan tidak harus secara langsung ditangani sendiri ya Pak. Iya. Mengarahkan karyawan. Ya, tinggal manajemen kita. Yang penting manajemen kita kuat, gitu aja. Kalau sudah jalan gitu, kita cuma lihat cash flow-nya gitu ya. Kalau kita jalan kita lihat cash flow gitu. Masuk berapa gitu. Karena juga pernah belajar manajemen sidik-sidik masa. Penting ini. Begitu pentingnya ya mengatur ya. Jadi kuat gitu ya. Kita lihat. Ya, penting manajemen berarti kan. Masih punya tanggungan cicilan Pak? Cicilan, alhamdulillah sekarang nggak ada. 0%. Untuk berkaitan dengan bank. Sejak Jawab Pak, pertanyaannya. Ayam banget Pak. Adem ya, adem. Adem loh istilahnya. Adem itu. Oh yang awake dhewe Pak. Awake dhewe panas. Kalau kulaan itu barangnya dari pabrik itu berarti sistemnya gimana? Kalau kulaan dari pabrik ada yang cash, ada yang tempo. Gitu. Tergantung permintaan mereka. Itu di cash orang, tempo selisih berapa gitu. Kita akan bilang gitu. Kalau cash oke. Cash keras harus selisih gitu. Kalau tempo ya nanti ya seneng gue bayar ya. Dalam arti tapi komitmen harus ada. Gitu. Ada komitmen. Sudah percaya pabriknya? Udah.
Saya di plafon ya di sana itu boleh Dulu ngambil awalnya gitu. ketemu pabriknya ini gimana? Iya cuman telepon aja sampai sekarang nggak ketemu sama orangnya. Gitu. Tapi sudah percaya Iya, saya belum pernah ketemu orangnya yang nawari saya gitu. Telepon aja Cuma telepon aja gitu. datang. dikasih berapa Pak dengan maksimal bisa ngambil itu? Iya nggak mesti, kadang bisa sampai 1 M mungkin ya. Pernah? Iya, plafon itu pernah itu sebenarnya. Oh, kemudahan itu. Itu sepiro. Sudah diambil Belum pernah roh. 1 M gitu. Kalau saya mau gitu. Tapi ya pernah tak ambil gitu. Pernah tak ambil saat perputaran rame gitu, saya ambil gitu. Tapi kalau perputaran sepi ya nggak tak ambil. Itu kan simbiosis mutualisme toh. Dari Gitu. pabrik pun juga ada keuntungan, Iya. jenengan pun juga akan mudah mendapatkan barang baku. Tapi kadang-kadang sebagai seorang pengusaha itu kan tidak, ya mungkin memandangnya kita enak itu ya kadang. Tapi kadang-kadang orang pengusaha, ya mungkin di sekitar saya itu kan kadang-kadang Kayu. Ya kayu, ya, misalnya kayu. Sekitar kan kayu. Oh iya perkayuan. Itu Betul. ternyata perputaran otaknya itu luar biasa untuk memutar. Nah itu apakah kalau manajemen seperti apa? Ya kalau saya ya perputaran itu yang penting jalan apa adanya gitu aja lah. Ora sangoyo mlaku ae. Sama aja. Ikuti arus mah, ikuti alir mengalir gitu aja. Nanti kan sampai gitu. Pelan-pelan Pokoknya pasti pelan-pelan sampai. pasti sampai, tidak harus ngoyo. Kalau gedor kono, gedor ini, utang Saya kono, utang pernah ini ngejar kan target semacam itu ya akhirnya juga cuma masuk nota-nota aja gitu. waduh, Nanti baik, ngejar perputaran gitu deh. Saya ngejar perputaran bisa harus satu bulan misalnya 1 M gitu. Ya, berarti saya harus ngejar target gitu. Kalau ngejar target berarti kan nanti cuma nota-nota aja. Saya kasih Nggak wujud uang ya? nggak wujud uang gitu. Akhirnya tinggal angka aja gitu. Malah juga mikir berarti ya? Mikir gitu. Mikir. Yang penting barang bisa keluar gitu. Akhirnya mikir gitu. Jenengan amati mboten Pak, misalnya ketika rame itu di bulan berapa atau di musim apa itu kalau sepi bulan kan bisa apakah ada musim-musim tertentu? Ya kalau perbesian itu selama ada yang bangun tetap jalan. Jalan. Entah sepi entah rame pokoknya jalan saya itu. Ya biasanya saat-saat sepi itu biasanya pas musim hujan. Ini hujan ini. Ya, apa? Tapi ya rame. Kaitannya apa musim hujan sama Ya kan orang bangun kan kan juga mesti berkurang. bangunnya berkurang. Oh, mandek sih. Ya mandek sih. Biasanya itu berkurang gitu. Hutan nih bangun nih yo. Berkurang juga gitu. Oh ya, coto deh, sing di omah guru lan-leren ya. Lho penak toh. Tukangnya sing penak. Sing di omah luran leren ya. Tetep bayaran tetep. Nah, tukangnya harian. Burungan, ya Tukangan modho sore, modho selama Nek udannya tetep mandek iya, kok. wah. Selama ngiyup nang ngene ya tetep kebayar kok piye. Semacam itu lah. Iya gitu. Pengaruh ya berarti. Kemudian kerjasama Akarane. dengan misalkan pertanyaan, pemerintah dan sebagainya. Kan supplier besar ya biasanya kan nyinggung juga ke pembangunan pemerintah dan sebagainya, tender dan sebagainya. Kalau Apakah ke pemerintah itu Enggak main Pak jenengan. ya sementara itu memain dikit-dikit aja. Oh, gitu ya. Kita ambil zona aman gitu. Kita ambil Apa zona punya aman. pengalaman tidak aman? Pak? Lunasanya bertempo. Sering. Iya pemerintah. Sering. Penting Bertempo barang lama. teko sik. Antem Pak. Kita nggak cair bisa biasanya. apa ya. Nah, Cairnya iya. kayak lama. Nah, ya itu. Cair 1 bulan. Birokrasi kadang 6 ruwet. bulan gitu. Apa Sering yang masalahnya. kecil-kecil biasanya jenengan ambil apa Pak? Iya, Puskesmas paling ya, atau paling sekali kita ambil Sekolahan. sekolahan gitu Sekolahan, bersama ya, agak gitu. cepet sekolahan. Sekolahan enak nih sih, sekolahan kan. kecil? Iya, kecil. Kecil no. Sekolahan kok Kecil kan nilainya paling kan gede tuh, Pak. paling maksimal kan paling kan 1-2 gitu ya. 1-2 M. Iya. Itu kan ya biasa-biasa saja gitu. itu besar loh Pak. Itu umum biasa itu. Nah, perbesiannya kan biasa kalau proyek senilai sekolah 1-2 M kan biasa gitu ya. Biasa-biasa saja. Iya, iya, untuk besi, betul. gitu. Nah, sekolahnya Biasa gitu. gede tingkat bertingkat. Di pasar Bondo Iya. dhuwur. Kayak pondok itu kan juga sama itu kan. Iya. Biasa gitu, semacam itu. Tapi kalau dengan pihak swasta itu malah aman, lancar. Aman, tapi harganya ya, harganya harus nekan gitu. Ya, harus wani nekan. Gitu. Betul. Jadi kalau perputaran minta cash-cashan tuh harga itu nekan. Tapi kita seneng malahan. Kita dapat dikit Langsung lebih nyekel duit, baik ya, tapi kita aman. ayam gitu. Pegang uang daripada saya nggak pegang uang gitu. Semacam itu. Ya, penting perputaran cepat. Gitu. Yang penting perputaran aman. Sedikit dapat
aman dan berkah gitu. Lebih baik gitu. Kita aneh ya, ayam gitu ya. Iya, ayam Pak. Apalagi orang restoran ya. Lebih ayam lagi. Gitu. Jenengan iki bola-bali nyindir alek wae. Lah aku kan yo. gini Mas. Begini Mas. Saya kan gimana, dari pengusaha itu, ya non saya usaha besi itu kan sejak beliau ngendiko punya amer gitu. Jangan terlibat dengan riba. Itu kan. Yang ini yang ini masalah setoran itu loh. Lah, kemudian saya kan beliau selalu nerangkan berulang kali masalah riba dan lain sebagainya itu kan. Terus kan finalnya kan semacam itu tuh, dilarang gitu. Dilarang untuk berhubungan dengan bank khususnya konven gitu ya. Akhirnya saya sama istri kan punya komitmen ya, kebetulan saat itu punya angsuran kur di BPD gitu ya, kur di BPD, kur gitu aja Pak. Kur gitu ya maaf, kur gitu ya, kur, ya akhirnya saya tutup gitu ya. Kena penalti no? Ya biasa kena penalti tidak ada masalah gitu. Karena itu nangkep balik piye. Aman kok. Penalti biasa nangis. Sering jadi penjaga gawang. Aman dagel ya gitu ya. Penaltinya gampang, cekel kanan balik. Sementara gol. Gitu. Tak tangkap gitu. Iya. Backup-nya ada gitu. Artinya backup-nya ada di setiap kita melangkah itu ada backup-an gitu. Tunasi. Dan sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang 0 gitu. Saya 0 ya. Termasuk dalam usaha yang jenengan lakukan ini, apakah juga karena ingin meraih keberkahan daripada itu usaha itu. Backingannya langit. Gitu. pusat ya? Backingannya pusat. Usaha tanpa punya cicilan. Betul-betul bisa menikmati jenengan. Bisa, alhamdulillah bisa enjoy saya. Enjoy gitu. Saya bisa enjoy, hati lebih tenang gitu. Keberkahan itu saya rasakan gitu. Tak rasakan. Dan satu lagi apa? Backupnya lumayan. Iya. Nah, termasuk backup itu maksudnya kan setiap pengusaha apakah juga ada modalnya double gitu, dana cadangan misalkan yang disimpan dulu di situ nanti untuk backup sesuatu misalkan. Gitu. Sejak dari dulu saya memang backup-an itu selalu ada. Backup-annya dari sana gitu. Backup-an saya ada. Yang pertama itu, yang kedua tetap secara lahiriah gitu. Usaha manusia tetap ada gitu. Tetap secara materi tetap punya gitu. Jadi jagani itu saya ada. Nah, perputaran misalnya saya perputaran 4 kali, saya harus punya backup-an 1-2 kali gitu. Jadi jagani nanti kalau ada perputaran yang jeglong-jeglong itu harus kita tutup dulu gitu. Yang temponya gitu. Yang tidak itu ya. Nota itu yang kadang piutang-piutangnya kadang jeblong gitu, yang enggak sesuai dengan tempo, otomatis yang nalangnya sopo. Kalau kita sendiri gitu. Gitu. Lah gitu. Itu berupa investasi misalkan tanah atau apa gitu atau enggak, itu tetap dana-dana dari dana aman hutan tanah. Kalau tanah itu beda lagi gitu. Kalau tanah itu setiap ada keuntungan kita anggarkan gitu. Berapa tahun sekali kita tetap beli gitu. Misalnya gitu kalau ada loh. Kalau ada kita anggarkan ke sana gitu. Ayam di mana saja Pak maksudnya. Aku udah melu-melu kok ya. Gitu. Kok aku ngerti ya. Dulu itu berapa gitu saya tahu. Kalau ada dan ada. Pasti ada. Nah, itu kan jadi gambaran bahwa pengusaha itu memang benar-benar harus punya dana cadangan itu suatu saat dibutuhkan. Ya, Pak, saya kayaknya emang harus ada. Ada Pak. Misalnya interaksi terus agak sulit nagih itu sering jumpai Pak. Oh, sering sekali. Bukan sering sekali gitu. Makanya dan enggak 1-2 gitu. Makanya dana backup-an berperan di situ ya. Berperan di situ. Nah, alasannya apa mereka itu enggak bayar-bayar? Ya senengnya. Alasan orang punya hutang itu lebih pandai daripada yang nagih gitu. Galak sisan kadang. Kadang kalau kita misalnya nagih gitu kalau disauri karo patu selunas. Gitu. Nah, makanya kita nagih dengan sabar. Itu ujian buat kita ya. Ujian buat kita dengan kesabaran. Bayar bayar, Lek. Tapi kan punya track record itu loh. Mana yang sering beli janji-janji, mana yang memang istiqomah terus bisa diajak kerjasama itu ada juga. Itu sudah ada catatan juga. Jadi teman-teman atau pelanggan kita yang sering itu kan itu kita catat. Pelanggannya ataupun kliennya toko-toko atau ya ada toko juga ada, pengrajin juga ada, pemborong juga ada gitu. Komplit gitu.
Wah, kok teko jam jira apa joki mulai kopi ini wah. Oh, boleh. Asal. Jadi es kopi kok bisa. Kopi jose renek iki. Jadi es kopi. Es kopi pahit loh. Iya. Ngarepannya dibangun toh, Lek? Iya, rencana. Ini tekoknya wae. dekat toh. Kalau bisa order untuk Boleh. kerangkanya, besi kerangkanya. Dekat itu dekat sekali. Mana. Ya itu boleh. tadi, Tinggal Pak. ngitung aja nanti. Tinggal ngitung. Jatuh Wah, Berapa meter? Iya. Kan biasanya kalau mau bangun rumah itu enek sing sistem nyicil tuku besi dulu. Ya kalau orang desa gitu. Ada orang desa Gitu ya, semacam Pak? itu ya. Karena Mengurangi. terus naik harga itu. Kadang sering naik harga gitu, Pak. Lebih sering Beruntung. naiknya daripada sering turunnya. naiknya daripada turunnya gitu. Tapi Kalau nyimpen besi ya, nyimpen besi itu paling lama berapa tahun? Iya, Karena mana kan yang besi kita besi itu enggak paling kan berubah warnanya toh. Tapi Kalau iya. terlalu lama. Secara kualitas kan tetap sama. oh tetap sama ya. Sama. Enggak korupsi ya Asal itu? enggak kena air gitu ya. Oh gitu. Kalau kena air hujan kan tiap hari kan sering karotanya enggak masalah, tapi kroposnya nanti loh. Kropos ya? Gitu, kroposnya nanti gitu ya. Oh, Gitu, semacam berarti itu. disimpan Kalau di- tahunan gitu gitu. ya. Tapi kalau hanya 1-2 tahun enggak ada masalah. Kadang kan Gitu. Pak nyicilnya waktu sih. Loh, kalau nyicil gitu beli barang atau nyicil titip uang biasanya? Biasanya ada teman-teman yang percaya itu ya nitip uang dulu gitu. Nanti padahal Nanti bangunnya kursnya kapan atau gitu. nilainya anu Ya kita hitung saat ini gitu. oh, Hitung Ya, saya hitung hitung saat saat ini. ini. Misalnya ada teman yang saya titip uang Pak 20 juta Bagi Pak buat saiki- bangun gitu. saiki Ada sudah gitu. gitu ya, disesuaikan ya. Enggak. Menyesuaikan Harga apa? pada saat itu gitu. Oh, saat itu. Harga pada saat itu. Saat itu. Gitu. Berarti tukune walu lemu anu rolas Kalau sewu. pada saat itu tanggal tak catat gitu. Sampai sih kebutuhan berapa itu saya catat gitu. Nah, yang Harga dididing tadi pada ya, yang saat itu dididing berapa? tadi. Enggak, nota kalau diding hilang loh gitu. Lah kok nek didinge dicat iya, Tolaknya gede kan hilang. Nota Kalau kuwi udah terus pesanan, jadi kalau di backup nggon komputer, nggon HP. kalau masalah hitung semacam itu harus ketat gitu. Harus nah, ketat betul, gitu. iya, iya, Nanti nggak aman nggak kita kan jaga amanah gitu. Mereka Iya, percaya itu sama kita gitu. sunahnya kan seperti itu juga Iya, kan. sunahnya kan semacam Di- itu apa dicatat saja tulisan. terjadi transaksi semacam itu harus kita catat secara tertulis gitu. Tertulis. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Ya. Gitu, sok lali gitu. Sok lali ya Banyak lupa. gitu. Sok penyakit nek kowe masa lali gitu bahasa. Bahasa itu. Apa nih mau utang sok lali, Mas? Bahasa itu. Utang niatnya ngelali. Itu bahasa itu. Gitu. Iya, semacam itu. Nah, itu ya interaksinya seperti itu dengan Seninya semacam itu. Seni. Pokoknya kalau kita pengen ya berniaga itu. Iya, iya. Berniaga itu kan lebih berkah dan itu lebih banyak kita semacam itu. iya Itu nggak terkendala cuaca ya terkait Nggak. usaha ini. Ya, Hujan panas itu enggak. Ora payung anu omahe gede gudang nganggo gitu. Memang Tidak harus terkendala. Tronton sama ganti. gua. Lah iya. Keren harga berapa Pak jenengan beli? Kalau keren kemarin saya harga beli itu hampir 300 juta untuk beli keren bongkar muat itu. Itu baru kan? Ya Berapa sekitar tahun? 3 tahunan nih 3 tahun. untuk keren. 3 tahun? Nah, keren ini 3-4 tahun. Itu 3 sangat-sangat penting bagi Ya untuk gua medok Iya, ya. iya. Medoknya gua geser itu ya penting. Kalau dulu kan saya kalau bongkar tronton tuh kalau bongkar saya borongkan tuh 2-3 hari gitu. Jadi borongannya 3 juta 4 jutaan. manual itu. Manual gitu saya borongkan orang gitu. Pakai keren ini. Kalau pakai keren saya bisa bongkar cuma sehari aja, cukup 2 orang. Efektivitas. Efektivitas itu. Jadi kadang sehari nggak nyampe Tapi gitu juga untuk anu, bongkar. maksudnya kalau pakai kren ini tenaganya sendiri. Iya, tenaga Apa dari sendiri. dari tenaga sendiri oh, gitu. dari sini maksudnya. Bukan dari pabrik gitu. Kita tenaga Nah, sendiri. itu udah bongkar masuk gitu. dari bayaran harian. Bayar harian itu. Nah sekarang pertanyaannya, Apa? itu kan ada tulisan yang tadi. utamakan keselamatan. Iya. Ya, tadi yang gitu tadi. Nah, keselamatannya seperti apa yang dijaga di sana? Iya, keselamatannya yang dijaga itu yang pertama saat kita mau kerja itu harus kita cek alatnya dulu gitu. Berfungsi tidaknya. Berfungsi atau tidak, nyaman atau tidaknya. Kemudian alat-alat yang kita pakai nanti untuk narik itu. Nah, gitu kan kita perhatikan selingnya itu kan kita perhatikan ya. Karena barang Karena berat semua fatal itu. nanti kalau kita nanti pakai semacam Anu itu ya, suatu beresiko saat ya, karena Pak, ya? putus kan fatal gitu. Iya, iya. Akibatnya kan fatal. Itu yang perlu kita perhatikan di situ. Oh, gitu. Dulu ada pelatihan dulu yang keren itu, maksudnya harus
dari zona besi itu harus jaraknya berapa? Nah, itu dulu pernah juga ada ya, sama yang bikin itu kan di training dulu. Teman-teman yang mengoperasikan tuh nanti posisi harus caranya semacam itu harus lurus tuh, nggak boleh diseret gitu, nggak boleh diseret, harus seimbang gitu. Kemudian kalau cara menarik semacam ini kan sudah dikasih pembelajaran sama. Berarti dari dalam truknya di garasi terus nanti diangkat terus gitu ya. Nggak boleh diseret gitu, kalau diseret nanti kerennya kan bisa rusak gitu. Pengaruh kekuatannya karena lurus itu berapapun ton kan bisa, itu kapasitas berapa ton? 5 ton. 5 ton. Nah, nggak boleh over ya. Nggak boleh over 5 ton, tapi biasanya saya paling 3 ton 2 ton kalau gitu. satu gulung itu biasanya berapa ton itu? Kalau satu gulung kemarin itu ya sekitar 2 tonan. 2 ton. Masih aman berarti. Masih aman gitu. Jadi kalau saya gulung itu paling 2 ton, 1,5 ton. Tapi besi itu semuanya Pak gulungan gitu atau ada yang lonjoran Pak? Lah kadang saya juga lonjoran Mas. Lonjoran kompletan gitu. Nah, gitu. Ukuran tertentu saja sing anu ya. Yang kalau gulungan tuh khusus untuk spesial bikin apa? Cincin bagel itu loh. Bagel. Dari ukurannya itu kan tuh ibaratnya kayak makanan kacang goreng gitu. Cepet banget lakunya gitu. Kalau harganya cocok gitu. Karena pembelinya banyak, pengrajin tuh banyak sekali yang butuhkan itu gitu. Iya, dari kacang goreng itu. Kacang goreng itu banyak. Ibaratnya saya bahasakan kacang goreng kok. Gitu. Karena banyak yang beli ya. Banyak beli gitu. Kuaci kok ya kuaci. Gitu. Dan jualnya juga kiloan ya. Jualnya kiloan gitu. Dari berbagai ukuran ada. Enggak, kalau itu cuma satu item dok. Kalau untuk bagel satu ukuran dok. Untuk bagel gitu satu ukuran. Oh, maksudnya yang ukuran bagelnya? Ya ukuran satu, berbagai ukuran. Berbagai ukuran ada. Ukuran yang umum itu 812, 915 dan seterusnya itu. Yang cakar ayam, kolom gitu. Kalau cakar ayam, kolom nanti bukan untuk situ lagi, Pak. Itu ada beda, besi yang lonjoran tuh. Beda lagi. Beda lagi gitu. Ngono toh. Beda lagi. Tak kira bengkok-bengkok semua sing kayak mang gulungan. Ya gulungan gue bengkok-bengkok tapi kan ukurannya berbeda tuh maksudnya. Ukurannya berbeda. Untuk kolom, untuk cakar ayam, untuk ring. Ke depan nanti pengen pengembangan ke besi plat atau memang harus itu? Rencana yang sebelahnya itu Mas. Sebelah rumah itu nanti saya bikin gudang lagi untuk apa? Untuk baja ringan konstruksi gitu. Udah kebeli? Udah semua. Cara itu nanti saya bikin gudang lagi nanti untuk ke sana nanti gitu. Udah. Kayak tuku kacang nih mau. Iya tuh. Aku minta pancing ngono kok pertanyaan. Tetap ada pengembangan itu. Insya Allah tetap ini posisinya benernya di mana gitu kan? Pak. Jalan Solo Purwodadi yang mana? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Masa tengah jalan? Dari Kertek Pak, dari Kertek. Dari jembatan itu ya. 50 meter. 300 meter nggak nyampe ya? Oh, makam. Sebelum makan. Oh, sebelum makan. Gitu ya. Etan jalan berarti ya? Etan jalan gitu. Kalau dulu kan setelah ada jembatan itu kan ada Tugu Selamat Datang. Sekarang udah digempur itu. Itu ke utara 200 meter itu kanan jalan. Kalau dulu kan saya di kiri jalan ya di. Iya, dekatnya Penjahit itu. Penjahit. Enggak. Beda ya? Beda. Dekat Penjahit bukan ya? Beda. Kancamu tuh? Ya dia kemarin karo kue kita Penjahit. Semacam itu. Enggak gitu. Jadi kalau nanti daerah situ ya. Pokoknya antara jembatan sebelum makam. Kalau jenengan nanti tidak ke SMP, bisa aja nanti setelah dari jembatan tuh lihat aja kanan jalan. Kanan jalan ya. Ada besi-besi situ berarti ya. PP Makmur Jaya gitu. TP Makmur Jaya semacam itulah. Mobilnya ngarepnya jalan enak 2 3 4 ngono. Iya, berarti itu. Apa? Boleh ngopi? Boleh, Pak. Dihabisin, Pak. Jok lagi juga. Boleh enggak? Boleh enggak, Jok? Jok boleh ngarepan gawe arep mbok pasangi. Kan yo iso WA aku to. Ayo mangkat. Kan tak antar ke sana. Iya. Untuk komisi ya. Tetap ada. Nek koyo ora apa-apa. Ya nanti ya toh habis order ada depan. Oh ada, depan saya ada gitu. Pokoknya tongkrongannya di sana nanti. Pulang jalan itu toh? Pulang jalan itu toh? Yang apa dodol wit itu toh? Nggih, itu ada tuh, tanaman juga ada itu. Makan bareng ini karyawan juga makan sama dengan Pak Pardi yang dimakan bareng-bareng. Sama nasinya. Nah, tidak ya. membedakan. Berarti kan kedekatannya dengan karyawan juga terus dibangun ya Pak? Terus dibangun bertahun-tahun. Makanya alat itu tadi ya.
Sampai tua ya ada itu yang sampai tua umur 60 berapa 66 itu. Oh, gitu. Sampai masih kerja Masih gitu. kerja sana. Terus ya buat itu. Ya buat bagel, buat cakarayam gitu. Yang lainnya order semacam itu. Semacam itu Bapak. Berarti ke tempat jenengan ordernya itu ada yang berupa besi, batangan ada, batangan, terus yang ada cakarayam. yang Berarti ada, jenengan juga ada pengrajin pesen juga tadi. di sana berarti. Iya pengrajin nyambil. Pokoknya sambil nguli gitu. Gitu. Kabeh. Apa aja. Berarti boleh. kalau masuk situ ini ownernya mana gitu Nggak ngerti gitu. ngerti, ya? Saya juga pakai Loh, celana tapi- pendek gitu. Kaosan gitu. Tapi Saya itu kerja, ilmu wajib. Apa itu? Ya dengan begitu kan tidak bisa dihapusi karyawan. Caranya dadi mandor kok rung tau dadi tukang. Nah, gitu piye? Nggih. Iya. Termasuk ukuran-ukuran kan ya. Iya. ilmu kanthi laku. Iya. Ilmu iku. Plek. Aku ya sadar diri lah. Kawakone kanthi laku. Iya apa? Ya iki mau. Tembang Penjabat Mau coba tuh. Coba. ora ngerti. Ya apa maksudnya kinanti apa? Apa? Mau coba. Mau coba tuh men aman lho, rasa didetail ge malah kleru kok. Nah, aku ya buta nada, aku teko, ora ngerti. Wong awak di guru melu-melu. Hose kowe lho malah. Oh, itu apa ya kutis? Nah, itu ya, dijalani Didik malam benar-benar ini. bisa Iya. dijalani terus mengambil pelajaran ilmu laman yang sudah berjalan begitu. Ini ke depan masih gas terus untuk Insya Allah gitu. Rencana nanti Jaringan ya mohon berarti doa restu saya ingin buka. Ya Mbok Menowo ya. Gimana, Saya gimana, masih punya tanah di daerah Selogiri gitu. Selogiri? Pinggir jalan gitu. Oh, ya. Ini pengen buka. Adi. Insya Allah gitu. Cabang ya. Itu yang bulu ada, selogiri ada. Nah, yang Lainnya bulu mana itu. lagi? Nggak ada ngerti. Bukan nanti Mbok Menowo nanti kalau ada rezeki mau. Terus nggak mau pinggir buka jalan? sedang. Sama? Iya pinggir jalan. Rencana mau buka. tipuannya juga sama. Ya sama. Produksi kayak gitu juga. Iya nanti rencana juga sama tambah-tambah hopo gitu. Kalau anak-anak nanti Mbok Menowo ada teman-teman yang mau apa? Yang mau Ya. ngembangin di sana gitu. Selogiri ya. Sekarang itu kan juga apa besi kebutuhan apa konstruksi rumah sekarang kan hampir Siap. Semuanya pakai gitu besi ya. kan, Besi, bajaringan, bajaringan gitu gitu, kan. lebih praktis gitu. Kalau dulu apa nggak pakai besi? Ya usul dulu reng pakai pakai beda. kayu. Orang buat rumah itu dulu apa nggak pakai besi? Ya pakai besi cuma terbatas, tapi tetap pakai kayu kalau atas itu. Atas di sini. Iya, dindingnya Dindingnya tetap pakai besi. otot-ototnya. Wong dulu tetap itu besi. pernah Ya pakai, tetap pernah pakai. itu bikin yang dibikin pondasi itu diseling sama bambu. Ada juga gitu. Ngene kulo nggih. Nggih. Anu Tapi nih, separuh niki bambu, separuhnya besi. Anu nggo Bambunya kolongnya. apa nggak Hati-hati. keropos? bambunya disigar. Kalau sudah di dalam ya enggak anu. Kalau udah dalam cor. Desa-desa seperti itu dulu ya. Iya, pernah semacam itu. Mas. Nggih. Springnya spring khusus spring apa gitu ya? Ya, Ada ya. kurang tahu Bambunya tapi itu. jadi Primori ya. misalnya kan bikin kolom kan 4 besi, 4 gitu ya, segi 4 loh. Nanti, Oh, yang satu bambu. yang satu bambu, yang 3 Gue ngirit. Kena dulu anu jalan biasanya jalan itu pakainya bambu. Ototnya, iya ada. Nah, dulu bambu, terus ya paling diselonding, ada besinya. Berarti beberapa informasi pembuatan jalan Ya, tol bambu itu, iya. yang bawahnya dikasih bambu dulu itu memang Iya di pantai utara itu kan juga pakai itu ya? pakai bambu. Gue ngirit atau apa? Enggak tahu. tapi bambu juga bagus mas saya. Nggo- Kalau Kuat sudah juga itu ya. bambu kalau Kuat sudah kan? kerendam kan kuat. Kuat gitu. Filosofinya ya belum ketemu apa. Ya bambu itu kan emang jadi pilihan nggak jagra. Tangga itu kan Multifungsi bambu. lah. Karena apa? Bedanya bambu dengan besi apa? Kalau basi, basi. Besi itu pedot, patah. Kalau Ya. bambu pepes. Karena kan Pepes itu banyak apa? roh. Pepes itu Melar, melengkung. nggak patah. Kayak Bapak sih ya patah anu nggak ya. patah. Ya Lentur meong. gitu ya. Lentur. Meong. Lentur, oh, lentur. Makanya kan jagra apa-apa itu bambu. Bambu itu nggak patah. Ondo gitu ya, tangga. Gitu. Ya Pak, terakhir Pak. Ya, Nah, wah, kita keras sudah ya. di Pas 10 becok menit terakhir. Ya. Apa pesan untuk anak-anak muda, para pengusaha Agar cinta besi. agar mengembangkan Banyak ya. apapun usahanya Pak? Ya. Tidak hanya besi sih. Nah, apa pesan-pesan bagi mereka pengusaha-pengusaha gitu. yang baru memulai usahanya itu Pak? Wis, lihat kamera Pak. Oke. Baik, Bapak dan Saudara sekalian, pesan saya kepada seluruh warga MTA, Dan pemirsa secara umum. pemirsa secara umum gitu. Yang jelas
kalau kita berusaha jangan takut gitu ya. Kita luruskan niat, berusaha betul-betul ikhlas karena Allah. Insya Allah kalau kita lurus karena Allah, pasti nanti Allah turut campur daripada apa yang menjadi urusan kita gitu ya. Jadi usaha itu tetap semangat gitu ya. Jangan takut melangkah sebelum melangkah. Do something, kerjakan dulu. Gitu. Lakukan dulu, kerjakan dulu. Action dulu. Baru setelah itu kita tahu masalah-masalah yang kita perbaiki, evaluasi gitu. Wong urung enek, urung melangkah kok wis ngerti masalah ya. Gitu. Nah, kadang kan orang kan takut saat pengen usaha itu takut gitu ya. Engko kayak piye aku rantai modal pengen usaha. Nah, jangan semacam itu. Tetap bismillah melangkah dulu gitu ya. Nah, kita melangkah karena usaha itu tidak harus dari langsung besar enggak, tapi kita mulai dari kecil, kita nikmati seadanya gitu ya. Nanti besar itu dengan sendirinya akan kelihatan gitu ya. Masya Allah. Jadi usaha itu kita nggak ngerti kok nasib kita besok kayak apa ya, nggak ngerti. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita nggak ngerti. Yang penting kita tetap istiqomah bekerja sebagai apa, amal ibadah kita gitu ya. Jadi kalau itu yang namanya bekerja sebagai amal ibadah itu jadi ini penak. Itu sidik ya disyukuri, itu oke ya disyukuri gitu apalagi. Dan infaknya ya otomatis lebih banyak gitu. Nah, yang kita letakkan semacam itu. Kalau kita sedekah dengan lebih banyak, otomatis nanti kan balasannya yang diberikan Allah kepada kita juga lebih banyak gitu, dan berlipat ganda. Kita yakin ya itu orang ngasih itu yakin semacam itu. Pokoknya tetap semangat berusaha, jangan sampai putus asa, apalagi di era zaman yang serba sulit semacam ini ya, ekonomi agak amburadul gitu. Bahasanya kan semacam itu ya, ekonomi amburadul semacam ini. Untuk itu mari kita tetap semangat istiqomah ngaji, semangat belajar, semangat berjuang untuk menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Gitu. Terima kasih Pak Parti atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi untuk pemirsa yang lainnya, semoga bermanfaat. Kita langsung pamit ya, undur diri. Terima kasih. Saya Fauzan, saya Mbah Kong, Alek. dan juga Pak Parti mengucapkan terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di hari Jumat malam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.